Jika kalian seperti nasabah yang akan kita bahas kali ini akan menjadi sesuatu yang membuat DC pinjol atau DC lapangan itu kesel. Ya, ini adalah tiga tipe atau tiga jenis nasabah yang membuat DC pinjol itu males banget buat nagih ke kalian lagi. Apa aja itu? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu dalam perlindungan Allah SWT, selalu diberikan kesehatan dan selalu tetap kuat menghadapi segala permasalahan terutama di masalah pinjol ini. Oke, perlu kita ketahui ya teman-teman ya, ada beberapa hal yang mungkin teman-teman harus tahu terkait masalah bagaimana sih kita menyikapi masalah gagal bayar dan DC lapangan atau mungkin DC yang terus menagih kita, yang terus mengganggu kita dan terus ngikutin kita kemanapun kita pergi. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan, poin pertama di sini adalah 3 tipe nasabah adalah nasabah yang berani. Karena di situ suka banget nasabah yang takut ya, karena mereka gampang banget buat menggiring opini, nge-brainwash. Ya intinya banyak banget lah yang mereka bisa lakukan untuk membuat orang yang takut ini melakukan segala cara agar dia bisa membayar utang-utangnya. Nah, nasabah yang berani ini tentu saja juga agak susah untuk ditaklukkan, dengan artian ya mau diancam kayak gimana pun orangnya berani, orangnya mau melawan, malah justru resiko membahayakan si DC-nya tadi. Ya, itu adalah orang yang paling malas dan ditakuti. Tapi tentu saja DC juga punya 1000 cara ya untuk mengatasi orang-orang seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk yang kedua. Yang kedua adalah nasabah yang cuek. Nah, nasabah yang cuek ini sebenarnya belum tentu yang berani ya. Karena yang cuek itu biasanya juga ya cuman diabaikan aja lah, dihapus aja lah, chatnya diblokir, ganti nomor, ya sudah cuek lah, mau kayak gimana nggak begitu peduli gitu. Nah, nasabah yang kayak gini tuh tentu saja juga membuat DC harus berpikir keras. Ini pakai cara apa ya? Kira-kira bisa membuat orang ini bisa segera membayar. Kira-kira saya harus menggunakan ancaman apa ya yang membuat orang ini ya mau nggak mau berusaha untuk membayar. Itu akan selalu diulik oleh mereka. Akan selalu diincer oleh mereka. Dan itu tentu saja membuat nasabah gagal bayar itu akan lama-lama juga akan terkecoh gitu ya teman-teman. Akan terkecoh. Cuek boleh, mungkin dari hal-hal yang dia mungkin sudah tahu, dan kalau tiba-tiba dikasih sesuatu yang nggak dia tahu, akhirnya orang cuek pun juga bisa penasaran. Nah yang ketiga, ini menurut saya yang paling ampuh, yang paling bener-bener bikin malas, bikin bete, bikin orang itu di situ menagih itu bikin ogah-ogahan gitu ya. Apa itu? Yaitu orang yang pasrah. Nah, berbeda dengan orang yang berani dan orang yang cuek, orang yang pasrah ini sebenarnya cenderung menerima apapun yang terjadi. Nah, sebenarnya kita tahu kan, galbay pinjol itu sebenarnya resikonya bukan sesuatu yang menakutkan gitu loh. Sedangkan orang yang pasrah, ya DC pinjol bingung harus ngapain juga, memberikan ancaman apa. Sedangkan yang realitanya tidak akan terjadi ancaman-ancaman dari DC tadi itu. Nah, orang ini pasrah, mau menerima ancamannya, mau menerima segala konsekuensi hukumnya, mau menerima segala denda dan bunganya, apapun itu diterima dan ya udah ikhlas ya apapun yang terjadi. Nah, orang-orang seperti ini membuat DC akan bingung, kewalahan, nggak ada celah lagi untuk membuat mereka takut. Ya orang-orang udah pasrah, orang udah bodo amat mau ngapain Nabia, diterima resikonya karena dia sadar dia galbay. Ya bingung lagi harus ngapain lagi. Ya hal-hal seperti inilah yang membuat DC akan semakin pusing, membuat dia itu udah males akan menagih orang-orang dengan tipe seperti ini, yang ujung-ujungnya lebih baik cari orang lain aja lah, lebih baik cari nasabah lain aja lah yang lebih potensi untuk bisa dibilang potensi untuk bisa ditekan, bisa diproses, bisa membuat mereka segera membayar itu jauh lebih tinggi. Ya, oke? Jadi, kalau kalian bisa seperti mereka-mereka ini, insya Allah hidup kalian akan jadi lebih enteng, hidup kalian akan jadi lebih mudah, dan terus terang aja, semoga semuanya akan segera baik-baik saja. Ya, tetap semangat teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga teman-teman diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang melimpah, amin amin ya robbal alamin, dan sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.